Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat segenap jamaah Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bermuajahah kembali, berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan kebaikan dunia akhirat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 16 hadis yang ada di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau nama asli kitab tersebut Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidid Din, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan 16 hadis yang sudah kita bahas Bapak Ibu, dan yang tertulis dan ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah adalah 16 hadis yang disampaikan oleh guru beliau, yaitu Ibnu Salah. Jadi dulu di zamannya Imam Nawawi rahimahullah ada pengajian juga yang diampu oleh Ibnu Salah, dan pengajiannya itu membahas 16 hadis. 16 hadis tersebut adalah 16 hadis yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Arba'in. Jadi dari hadis pertama sampai 16 itu adalah materi yang disampaikan oleh Ibnu Salah, guru beliau rahimahullah. Dan dari hadis 17 sampai akhir kitab, yaitu sekitar hadis ke-42, adalah hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sehingga jumlahnya jadi 42. 40 di dalam bahasa Arab namanya apa? Arba'un. Arba'un. Jadi kitab ini mengandung 42 hadis. Kemudian setelahnya ada lagi tambahannya, yaitu zamannya penulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Setelah 42 beliau menambahkan lagi, nambah 8 lagi. Jadi semuanya berapa? 50 hadis. Dan 50 hadis yang dicantumkan atau tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi wa ziyadatuhu, dan tambahannya adalah hadis-hadis yang penting untuk dipelajari karena terkait dengan fondasi dan kaidah agama Islam. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk nih hadis yang ke-17. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsus sabi'a asyara, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan atas segala sesuatu.
Nanti kita bahas ihsan itu apa ya. Tapi dari lafaz ini kita bisa ambil hukum bahwa ihsan itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Arti wajib apa Bapak Ibu? Jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Atau definisi lain wajib itu perintah dalam agama yang bersifat hatman, tegas, tegas. Jadi tidak ada peluang meninggalkan hal tersebut. Dan ihsan meskipun itu masuk dalam pembahasan adab, tapi ihsan ini hukumnya wajib. Ya. Bahkan kewajiban melakukan ihsan ini kata Nabi ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya. Atas segala sesuatu. Kemudian kata Nabi SAW mencontohkan praktek ihsan di dalam muamalah maupun di dalam kehidupan. Kata beliau SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu membunuh maka perbaguslah. Ahsin, perbaguslah di dalam membunuh atau mengeksekusi. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Jika kamu ingin menyembelih maka perbaguslah di dalam apa? Penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisau. Apa? Pisau yang digunakan untuk apa? Menyembelih. Wal yurih dzabihatahu. Dan buatlah hewan sembelihanmu itu merasa nyaman. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan. Ya, ada Pak ihsan di sini? Ada? Alhamdulillah. Ini berarti tafsir namanya. Ya, ihsan itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Akar katanya Hasan. Ada Pak Hasan juga di sini? Ada ihsan, ada Hasan. Almarhum rahimahullah. Ya. Jadi akar katanya Hasan. Kalau Hasan itu baik. Ya. Kalau Hasan itu baik. Kalau ahsana yuhsinu, berbuat baik tapi bukan untuk diri kita, untuk yang lainnya. Ini namanya ahsana yuhsinu ihsanan. Dan orang yang melakukan perbuatan ihsan namanya muhsin. Ya. Baik. Dan di dalam hadis ini kata yang dipakai itu kataba. Kenapa? Kataba. Ya. Kalau dalam usul fikih salah satu sighah, ya, kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa perintah bersifat wajib, salah satu kata yang digunakan atau sighahnya adalah kataba, ya, yang artinya menuliskan. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan artinya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Segala sesuatu itu harus ihsan di sana. Ya. Dan kata Nabi menggunakan kata ala, bukan ila. Ya, ala kulli syai'in, bukan ila kulli syai'in. Kalau ila kulli syai'in, ila itu yang diihsani terbatas. Ya. Tapi di sini menggunakan kata apa? Ala. Berarti semuanya diihsani. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan salah satu bentuk ihsannya, yaitu dalam perkara kitlah. Kata beliau, fa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Ya, kalau kata letternya itu kitlah itu pembunuhan. Ya. Jika kamu ingin mengeksekusi, maka perbaguslah cara eksekusimu. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Dan jika ingin
ingin menyembelih, perbaguslah cara menyembelihmu. Baik, sampun nggih. Nah, kita masuk ke makna daripada ihsan, ya. Ihsan sebagaimana sudah disampaikan itu adalah perbuatan baik kita kepada selain kita. Selain kita siapa Bapak Ibu? Keluarga, orang tua, termasuk hewan, ya. Hewan, ya. Kalau keluarga orang tua ini manusia nih, orang lain gitu nih. Kemudian yang kedua hewan, ya. Termasuk hewan juga harus diihsani. Dan yang lebih penting dari dua makhluk ini adalah ihsan kepada Allah. Kalau kita bikin urutan, ihsan itu harus kita terapkan pada hubungan kita antara kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan sesama makhluk namanya hewan, bahaim, ya. Tumbuhan di sini nggak masuk. Jadi tiga nggih. Kita dengan Allah, kita dengan sesama manusia, dan kita dengan sesama hewan. Kita dengan hewan gitu nggih, dengan hewan. Ya. Nanti yang punya peliharaan banyak, nanti ada tahu jadi peluang pahalanya di situ, insyaallah. Baik. Yang pertama, ihsan antara kita dengan Allah. Ini sudah kita bahas di hadis kedua. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Nah, tapi di dalam hadis kedua Al-Imam Nawawi, Rasulullah katakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa merasa bahwa engkau sedang melihat Allah, minimal ketahui bahwa Allah sedang melihatmu. Ya. Di sini ada dua derajat ibadah. Ibadah yang tertinggi yang pertama yaitu ibadah kita merasa sedang melihat siapa? Allah. Ini ibadah yang paling tinggi. Dan ibadah ini itu didasari oleh rasa syauq, rasa rindu. Ya, rasa rindu, rasa pengagungan, muncullah sifat ihsan berupa apa? Kita beribadah seakan-akan kita sedang melihat Allah. Ya. Dan derajat kedua, kalau nggak bisa seperti itu Bapak Ibu, mboten saged apa? Beribadah kok mirsani Allah, maka turun derajatnya menjadi kalau nggak bisa seperti itu, minimal kita merasa sedang diawasi oleh Allah. Dan ibadah tingkatan kedua ini didasari oleh rasa khauf. Rasa apa? Takut, ya. Rasa takut. Nah, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sudah beribadah dengan tingkat ihsan, maka kita bisa katakan agama kita sudah mencapai pada derajat tertinggi. Ya. Derajat apa? Paling tinggi. Karena derajat orang dalam agama itu ada tiga. Yang pertama, orang Islam, Muslim. Ya. Ini baru terbatas pada gerakan badan. Ya sholat, ya puasa, ya zakat. Ya. Tapi di atas Muslim ada mukmin. Mukmin ini sudah masuk ke hati, beriman, ya, iman. Ketika dia sholat, dia meyakini ini perintah Allah. Ketika dia puasa, dia meyakini ini adalah perintah Allah. Kan ada orang puasa melu-melu tok, gini apa betul? Ada orang sholat kebiasaan tok, gini apa betul? Wong sedekah biasanya apa? Wong sedekah biasanya orang kepenak mungkin. Anu maklum umumnya masa ora jadi donasi gitu nih. Dan seterusnya, ya. Baik, ini namanya ihsan. Dan tingkat tertinggi adalah muhsin, yaitu dia beribadah kepada Allah secara totalitas. Ya, secara apa? Totalitas. Kata ahsana kalau dipakai untuk keseharian itu bisa diterjemahkan ke profesional. Profesionalitas. Contoh, kita mau katakan ada seseorang yang di dalam mengajar, jangan mengajar,
di dalam berjual beli dia itu profesional. Kita katakan ke orang tersebut qad ahsanat tijarah. Dia telah melakukan jual beli dengan profesional. Ya. Kemudian contoh lagi orang yang bekerja tapi secara maksimal dan totalitas. Ya. Kita katakan qad ahsanal amal. Orang itu telah maksimal dan totalitas dalam bekerja. Dan kita Bapak Ibu kalau ingin totalitas dan bisa melakukan totalitas dalam ibadah, maka kita dikatakan qad ahsanal amala. Ahsanan apa? Amala. Maka ditanyakan di dalam apa? Surat apa? Al-Mulk ni. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan hidup dan mati supaya jadi ujian. Siapa di antara kita yang profesionalitas di dalam beramal ibadah? Ya. Ini ihsan antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan jenis yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati adalah ihsan di dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, berbuat baik antara kita dengan siapa? Sesama manusia. Caranya bagaimana? Banyak, ya, banyak. Dengan cara yang pertama, tidak berbuat buruk kepada mereka. Yang pertama apa? Tidak berbuat buruk kepada mereka. Yang kedua, melakukan hal-hal yang membuat mereka bergembira. Ya. Yang ketiga, perbuatan baik itu bisa dilakukan dengan perkataan maupun apa? Perbuatan. Ini kayak amblong banget ngantuk napa pripun? Liar-liar. Habis khusyuk masyaallah. Masyaallah ya habis hujan ya. 3 hari ini. Teng mriki kados niki terus napa wingi terang Bapak Ibu? Kados niki terus nih. Masyaallah. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Jadi ihsan yang kedua itu berbuat baik antara kita dengan sesama manusia ya. Tapi ihsan dikatakan para ulama itu masih ada koridornya. Ihsan itu ada apa? Koridor, ada batasan, ada ikatan maksudnya. Yaitu ihsan dikatakan sebagai ihsan kalau sesuai dengan syariat. Ya. Dalam artian begini, sebagian orang yang memiliki penyakit Islamofobia, benci kepada agama Islam, akan berusaha menjelek-jelekkan agama Islam dari segala sisinya. Salah satu sisinya adalah pakai jilbab itu panas. Ya. Niatnya baik, ihsan supaya apa? Aja terkekang dalam tanda kutip ya, dalam perbuatan baiknya, niat baiknya. Tapi apakah dia berbuat ihsan? Enggak, karena menabrak syariat. Yang sering terjadi lagi ketika lebaran. Bukan mahram ketemu bukan mahram. Ya, contohnya sepupu misalkan. Sepupu niku halal dinikahi mboten? Halal, boleh. Ya. Sepupu ketemu sepupu pas lagi badak, biasanya apa? Suwe temen larang wadon. Ya, nggih mboten? Nah, di sini sebetulnya ada perbuatan yang enggak perlu dilakukan, napa? Salaman. Karena bersentuhan antara yang bukan mahram dengan yang bukan mahram. Tapi ketika kita oh ya maaf ya taqabbal minna wa minkum kan sedikit mawon. Kira-kira dicap buruk enggak oleh orang yang enggak tahu? Sombong teman gitu. Ya, nah, itu kan jadi ada kesan negatif. Padahal itu adalah perbuatan ihsan. Itu hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ihsan yang bisa dilakukan antara kita dengan bahaim, hewan ternak ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan ketika mereka masih hidup, yaitu dengan memberi makan apabila mereka merasa lapar,
memberi minum apabila mereka merasa haus, ya. Kalau hewan peliharaan kita kok merasa sakit, kita wajib menghilangkan rasa sakit itu. Hah? Suntik dok. Ayam jago apa pernah disuntik? Sakit ya. Oh, vaksinnya. Kemudian yang ketiga, ya, jika punya penyakit, kita wajib menghilangkan penyakit yang ada di mereka semampu kita. Ya. Ini merupakan ihsan, hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Ihsan yang wajib dilakukan kaitannya antara kita dengan hewan ternak. Nah, di sini kalau sudah bicara wajib itu kan berarti ada sesuatu yang haram. Kapan sesuatu yang haram terjadi? Kalau hewan ternak kita dijor klowor. Ya, duwe ayam bunga nang golek dawet. Ya kan? Ora tumpani. Nggih, grusoe gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah, indahnya kasih sayang Allah pada kita. Semua makhluk di dunia ini kan diciptakan untuk manusia, nggih. Sampai kepada hewan itu jadi peluang bagi kita untuk mencari pahala. Maaf, ada pernah gara-gara satu ekor anjing, dosa seorang pezina dihapus. Hadisnya sahih malah, sahih Muslim. Ya. Kita bayangkan hewan anjing niku najisnya najis napa? Mughalladhah. Kalau Bapak Ibu ada panci kok dijilati anjing, panci itu harus dibasuh 7 kali. Ya. Basuhan pertama atau 1 kali pakai apa? Air dicampuri debu. Saking beratnya najis. Kemudian kita lihat pezina, berdosa zina. Zina itu kan dosa yang besar ya. Bahkan di sini disebutkan wa aqbahul jaraim ba'da syirki. Zina itu dosa besar terbesar setelah perbuatan syirik. Ya. Setelah perbuatan apa? Syirik. Lah terus meninggalkan sholat pripun? Ini sini kan dosa terbesar setelah syirik. Lah sholat masuk mana? Sholat masuk ke syirik. Ya, coba orang Islam gak sholat, apa masih muslim? Kok ragu? Nanti dibuka lagi nggih. Nanti kok ada khilaf? Bukan ijma. Nanti dibuka apa? Kitab fikihnya nggih. Mengenai kitab fikih Syafi'iyah, Hanabilah terserah monggo. Ya fikih Muqarran pun monggo. Tapi setahu saya kalau ada orang enggak sholat, kon nyembelih wedhus, kambing, sapi, sembelihannya itu tidak halal. Tidak boleh dimakan. Karena dia masuk jadi orang kafir. Sembelihan orang kafir halal mboten? Haram. Ya. Kita membahas itu dulu, masih lama. Oke, kembali ke materi. Jadi dulu gara-gara ada seorang wanita pezina ya, yang memberi seteguk air kepada anjing yang hampir mati, dia itu mendapat ampunan dari Allah. Ya, kata Nabi SAW, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ya. Suatu ketika ada seekor anjing yang yutif berkeliling di sekitar sumur yang sudah tua. Terlihat anjing itu seperti mau meninggal karena dahaga. Mungkin badannya sangat kurus. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang pezina dari Bani Israel melihat anjing tersebut, fanaza'at muqaha. Lalu dia mengambil air di sumur itu, fasaqathu, dan memberikan air itu kepada anjing, faghufira laha bihi, dan dengan perbuatannya itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ngempani ayam berpahala mboten berarti? Pahala insyaallah. Ngempani wedhus berpahala dan dia diniatkan seperti itu. Baik, yang lainnya, contoh yang lainnya. Yang kata Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash. Ada seorang laki-laki berjalan dan dia sangat kehausan. Fanazala bi'ran fashariba minha.
Kemudian orang tersebut melewati sumur dan dia ambil airnya dari situ. Thumma kharaja. Mungkin orang tersebut masuk ke sumur, ya nanging boten sumur kados kitong ya. Entah tak bagaimana, yang penting sumurnya itu bisa dimasuki. Ya, mungkin seperti itu. Masuk ke situ, diambil ya. Minum, habis itu keluar. Dan ketika keluar, fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara min al-'atash. Ternyata ada seekor anjing yang sedang jilat-jilat tanah karena kehausan. Faqala, dan orang lelaki tadi yang minum dari sumur, laqad balagha hadha mithla alladhi balagha bi. Wah, anjing ini merasakan sesuatu yang aku rasakan tadi. Famala khuffahu thumma amsakahu bifi. Sepatunya dicopot. Khuf niku napa? Kados kaos kaki tapi dari kulit. Ya, bisa untuk menyimpan apa? Menyimpan air ya. Nah, kados niku. Seperti sepatu but tapi dari kulit. Diambil airnya sambil naik ke luar sumur, sepatunya itu, khufnya itu digigit dengan apa? Mulut sambil naik. Ya. Tsumma raqa fasaqal kalba. Lalu orang tersebut memberi air itu kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu. Maka Allah Ta'ala memberi balasan atas kebaikan tersebut. Faghafara lahu. Dan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Masya Allah. Enteng boten? Enteng boten? Ketone enteng ya. Kita kembali ke masalah tadi yang wanita tadi. Ini bukan berarti kita sedang meremehkan dosa zina. Ampun salah tafsir dan salah paham. Ya. Maksud kami di sini kita fokus kepada athar, pengaruh perbuatan baik, bukan zina ki gampang diilangna, bukan seperti itu maksudnya. Dosa selama-lamanya dosa yang besar harus dijauhi. Tapi kita melihat perbuatan ihsan kepada hewan, binatang itu bisa jadi apa? Bisa jadi penghapus dosa seseorang. Ya. Tapi ada nggak hewan yang bisa kita bunuh dan perintahnya kita suruh bunuh? Contoh? Cicak. Ayo ngeliat yuk. Cicak, terus teko, ular. Itu hewan-hewan yang mengganggu bahaya dan harus dihilangkan. Ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu, kita meneruskan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qataltum itu dari kata qatala, membunuh. Ya, tum ditambahi tum fa'ilnya. Jadi jika kalian membunuh, entah dengan kisos kertas ya, dan juga had. Ya. Kata Nabi, kalau kalian melakukan eksekusi dalam kisos maupun had, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah cara eksekusinya. Ya. Eksekusinya harus dibaguskan. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara sesuatu yang tidak membuat orang tersebut yang dieksekusi merasa tersiksa. Ya. Jangan mengeksekusi orang yang dihukum mati dengan cara yang menyiksa. Diusahakan ketika mengeksekusi itu satu kali langsung hilang nyawanya. Paling enteng apa? Pancung. Kalau setrum listrik niku masih ihsan boten niku. Gak pernah ngerasain, tapi kayaknya kok sengsara banget nih. Di baratnya. Kalau tembakan niku pripun? Ihsan boten niku. Wallahu a'lam. Dan kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, intinya perintah ihsan itu kan wajib, termasuk dalam hal pembunuh atau eksekusi. Tapi kita nggak ada eksekusi dalam hal ini, ya. Karena kita bukan umara dan walitul amr, ya. Walitul amr. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih. Nah, inilah bisa kita terapkan. Jika kalian menyembelih, yaitu hewan-hewan yang disyariatkan sembelih, hewan itu disembelih karena apa Bapak Ibu? Ya iya teman-teman. Maksudnya tujuannya satu untuk ibadah. Terus nggih. Contohnya apa?
kurban. Yang kedua, disembelih untuk dimakan. Ini kan to'am ya, masalah mubah. Ya. Tapi entah tujuannya untuk disembelih, untuk dimakan, atau untuk ibadah taqarrub kepada Allah, kurbanan, itu sama-sama wajib harus ihsan. Ya. Untuk ihsan di situ. Ya. Atau alasan ketiga, hewan itu disembelih untuk menghilangkan rasa tersiksa dirinya. Ada nggak hewan yang sedang tersiksa kita bunuh? Ada hewan yang mungkin kena racun gitu, atau tertabrak kejut-kejut, melasut teman sembelih, Bismillah gitu. Dan kata Nabi SAW, fa ahsinu dzibha, perbaguslah di dalam menyembelih, yaitu dalam artian ketika menyembelih hewan sembelihan tidak membuatnya terazab, tersiksa. Ya. Kemudian tidak boleh menggunakan alat-alat yang menyiksa. Ya. Dan juga termasuk ihsan di dalam menyembelihan adalah orang yang menyembelih itu harus tahu ilmunya. Ya. Bagiannya kan harus ada, mana yang wajib, mana yang sunnah, aja asal nyembelih. Ya. Disembelih nggon kerongkongane tok, ngene ora ilang kan melasi. Makanya kalau ada hewan disembelih kok taksi blayu-blayu, wah masyaallah. Tersiksa kan. Hah? Bisa jalan? Oh. Parah. Insyaallah. Wallahualam. Saya nggak berani jawab. Kemarin ada referensi yang seperti itu juga, itu batasnya apa tapi saya nggak berani jawab. Tapi ihsan kita batas ke ihsan aja ya. Jadi hewan itu kan ada apa semacam apa nih? Nguruk ya. Ada semacam kayak nadi di sini. Nah ini harus dihilangkan dua. Lah kerongkongannya bagaimana? Kerongkongannya ini sebetulnya bagus kalau hilang, tapi kalaulah tidak hilang, asal dua tadi ini sudah putus dan mengalirkan darah, itu sudah halal dimakan dagingnya. Tapi kalau kerongkongannya hilang, kok nadinya tesi ana belum ngasih mati ya, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan. Karena bagian penyembelihannya yang hukumnya wajib tidak kena. Ayo kok sing nyung. Boleh monggo. Ada. ada pelatihan ya kan? Ada. Kalau di Purwokerto itu ada namanya. Iya. Kalau di Purwokerto itu ada komunitas namanya Juleha. Di sini ada nggih? Ada nggih? Oh, enggak ada namanya. Juru sembelih halal. Jadi sapi itu satu orang bisa. Ya. Beri carane ya wedhus we, ditutup matane, dengkek, turun, ngek, rampung. Ya. Itu yang apa? Yang kambing itu. Kalau yang sapi tah banyak harus ditarik ya. Dan seterusnya. Ya. Baik. Di antara bentuk ihsan saat penyembelihan apa? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Gobede aja kedul. Ini termasuk ihsan yang hukumnya wajib. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ya. Termasuk di dalam hal ini juga masalah qatl. Ini kan disebutkan setelah masalah apa? Dzabihah. Ya. Tapi juga terkait juga dengan masalah qatl, ya, kisos. Ya. Manakala harus memenggal kepala orang yang dihukum kisos, pedangnya itu jangan pedang kedul juga. Sehingga kalau cetok orsida. Melas temen gitu. Itu yang satu kali ngek gitu. Tapi orang Jawa, Masya Allah, orang Jawa ini hatinya lembut gitu. Nek buruh malah pingsan kayaknya. Ya. Tapi nek perang nanti paham. Naudzubillah, mudah-mudahan enggak terjadi perang ya. Allahumma amin. Pertama pedang untuk had dan kisos. Ya. Yang kedua untuk orang yang menyembelih pakai pedang boten. Ke pedang po? Tak. Ngangge apa? Pisau nggih. Pisau. Pisaunya juga harus pisau yang tajam ya. Termasuk juga tadi ilmunya.
Dan ini batas apa? Batas ihsan. Termasuk ihsan yang disebutkan Nabi di sini adalah wal yurih dzabihatahu. Hewannya itu juga dinyamankan. Nyamannya itu kalau bisa ketika menjatuhkan itu digawe alon. Ya, kalau di Bayangkara, masjid Bayangkara itu ada alatnya, kayak penjepit. Ya, penjepit kemudian dia apa? Diputer-puter geser piyambak. Ini kan kita kan masih apa? Cekel bareng ji rolu gitu nih. Ini gabruk gitu nih. Ya enggak apa-apa sih kalau belum ada itu. Dan termasuk menyamankan hewan sembelihan aja ngasih weruh kancane disembelih. Iya. Napa? Ya aja ngasih weruh kancane disembelih. Ditutupi ya. Kalau bisa darah-darah sisanya langsung dihilangkan ya. Kemudian jangan bawa pisau di depannya. Orang pensembelihnya dilemaning ya. Enggak boleh ya, enggak boleh. Ini namanya enggak membuat nyaman, enggak wal yurih dzabihah. Ya. Dibuat nyaman, ya, dibuat nyaman. Ya, pokoknya dibikin senyaman mungkin. Yang paling inti itu jangan sampai melihat temannya disembelih di depan matanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Enggak ada pertanyaan, enggak usah. Baik, itu nggih Bapak Ibu. Jadi intinya kami ambil kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini. Ihsan, berbuat baik kepada yang lainnya itu hukumnya apa? Wajib. Ihsan yang wajib bisa berupa ihsan kita kepada Allah dalam masalah ibadah. Ya, berupa apa? Ketika beribadah kita melihat Allah seakan-akan ketika beribadah kita beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika kita tidak melihat Allah minimal kita merasa Allah mengawasi kita. Yang kedua, ihsan kepada sesama manusia, berbuat baik dengan ucapan dan perbuatan ya. Ini adab-adab muamalah insyaallah sudah paham. Dan yang ketiga, ihsan antara kita dengan hewan peliharaan. Kalau mereka belum disembelih semasa hidup karena mereka peliharaan kita, tanggung jawab kita untuk memberi makan mereka, menjaga kesehatan mereka, memberi tempat yang layak untuk mereka. Ini juga termasuk ihsan. Dan termasuk ihsan dalam hubungan kita dengan hewan adalah manakala menyembelih. Ditajamkan pisaunya, kemudian dia bahkan dinyamankan. Termasuk eksekusi qisas juga sama. Enggak boleh disiksa terlebih dahulu. Pokoknya ihsan itu harus ditegakkan ya, antara kita semua kepada Allah, antara kita dengan sesama manusia, dan antara kita dengan hewan ya. Dan ini ihsan hukumnya apa? Wajib. Saya kira materi ini insya Allah sudah terpraktekkan ya, tinggal ditajamkan dengan tambahan-tambahan ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu tersebut. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.